Selamat malam, saya. Malam ini, kita akan membahas sebuah proses penting yang sedang berlangsung di Parlemen Indonesia. Sebuah proses yang akan menentukan arah pengelolaan energi nasional untuk 5 tahun ke depan. Di tengah dinamika politik dan kebutuhan energi yang terus meningkat, keputusan yang diambil di meja DPR akan sangat menentukan masa depan distribusi BBM dan gas bumi di tanah air. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah secara resmi menyerahkan 18 nama calon ketua dan anggota Komite BPM Migas ke DPR RI. Penyerahan ini menandai dimulainya proses seleksi yang sangat krusial, karena para calon inilah yang nantinya akan bertanggung jawab mengawasi distribusi energi vital bagi masyarakat Indonesia. Proses ini akan menentukan siapa yang memimpin pengawasan distribusi BBM dan gas bumi Indonesia untuk periode 2025-2029. Tugas mereka tidak ringan, karena mereka harus memastikan ketersediaan energi tetap terjaga, harga tetap stabil, dan distribusi berjalan adil di seluruh pelosok negeri, dari kota besar hingga daerah terpencil. Uji kelayakan dan kepatutan di DPR akan menguji rekam jejak, kompetensi, dan integritas para calon. Setiap kandidat akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam dari anggota dewan, mulai dari pengalaman profesional, visi mereka terhadap pengelolaan energi nasional, hingga komitmen mereka terhadap transparansi dan pemberantasan korupsi. Keputusan DPR akan berdampak besar pada distribusi energi yang adil dan merata bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil oleh Komite BPM Migas akan mempengaruhi kehidupan jutaan orang, mulai dari harga BBM di SPBU hingga ketersediaan gas untuk industri dan rumah tangga. Siapa saja mereka, dan tantangan apa yang menanti? Dari latar belakang profesional hingga rekam jejak integritas, publik menanti transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini. Masyarakat berharap nama-nama yang terpilih benar-benar mampu membawa perubahan positif di sektor energi. Mari kita telusuri satu persatu, mengenal lebih dekat para calon, serta memahami tantangan besar yang akan mereka hadapi dalam mengelola energi Indonesia ke depan. Nama pertama yang akan kita bahas adalah Abdul Halim, seorang profesional dengan latar belakang pendidikan di bidang sains dan manajemen. Dengan gelar SSI dan MM, ia telah meniti karier sebagai pegawai negeri yang dikenal berdedikasi dan berintegritas tinggi. Diharapkan Abdul Halim mampu menerjemahkan pengetahuan akademisnya menjadi solusi praktis, khususnya dalam pengawasan distribusi BBM dan gas. Pengalaman dan keahliannya sangat dibutuhkan untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran. Tantangan terbesar yang dihadapinya adalah membuktikan integritas serta visi yang kuat, demi memperkuat peran BPH Migas sebagai regulator yang adil, transparan, dan dipercaya masyarakat luas dalam mengelola sektor migas nasional. Berikutnya, Alimuddin Baso, sarjana teknik dan magister administrasi bisnis. Ia membawa kombinasi keahlian teknis dan bisnis, penting untuk menyeimbangkan kepentingan badan usaha dan pelayanan publik. Ujiannya merumuskan kebijakan yang efektif secara teknis, masuk akal secara bisnis, dan berkelanjutan. Calon ketiga, Arief Nurzaman, seorang insinyur, fokusnya pada aspek teknis infrastruktur energi, dari desain pipa hingga standar keselamatan. Ia harus membuktikan kepekaan sosial dan kemampuan kolaborasi, bukan hanya keahlian teknis. Arief Wardono, sarjana ekonomi, menyoroti pentingnya aspek keekonomian dalam pengawasan migas. Ia akan diuji soal kebijakan harga BBM dan reformasi subsidi agar tepat sasaran. Visi ekonominya harus menempatkan keadilan energi sebagai tujuan utama. Bambang Hermanto membawa kombinasi ekonomi dan ilmu komunikasi. Ia diharapkan mampu merumuskan regulasi yang sehat secara finansial dan mengomunikasikannya secara efektif ke publik. Tantangannya menjembatani kebijakan rumit agar mudah dipahami masyarakat. Bambang Utoro hadir dengan keahlian hukum, manajemen, dan lingkungan. Ia harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum, kelayakan bisnis, dan kelestarian lingkungan dalam setiap kebijakan. Visi transisi energi bersih akan menjadi sorotan utama dalam uji kelayakan. Dr. Baskara Agung Wibawa, berlatar belakang ekonomi dan manajemen, menawarkan pendekatan berbasis data. Ia diharapkan membawa terobosan inovatif untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM dan efisiensi rantai pasok.
Kemampuan riset dan analisisnya akan diuji untuk menghasilkan kebijakan transformatif. Dwi Anggoro Ismukurnianto, insinyur dengan gelar MSc, menguasai teknologi terkini di industri hilir migas. Ia diharapkan mendorong digitalisasi pengawasan distribusi dan inovasi infrastruktur gas. Tantangannya menjembatani dunia teknik dan kebutuhan regulasi praktis. Eman Salman Arif memadukan keahlian teknik dan bisnis. Ia harus menyeimbangkan logika bisnis dengan mandat pelayanan publik dalam regulasi migas. Ujiannya, merancang skema investasi dan persaingan usaha yang sehat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Erika Retnowati, akuntan profesional, menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan keuangan. Ia diharapkan memperkuat sistem audit dan transparansi subsidi energi. Tantangannya, meminimalisir kebocoran dan memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran. Fatul Nugroho, berlatar belakang sains dan kebijakan publik, menggabungkan analisis data dan perumusan kebijakan. Ia harus mampu merancang kebijakan distribusi energi yang cerdas dan implementatif. Ujiannya, membuktikan bahwa analisisnya bisa diterapkan di dunia nyata. Harya Aditya Warman, insinyur berpengalaman, membawa kekuatan pada pemahaman teknis dan operasional. Ia harus mengubah pengalaman lapangan menjadi visi strategis untuk BPE Migas. Tantangannya, merumuskan regulasi yang efektif dan aplikatif berbasis pengalaman nyata. Hasbi Anshori, ekonom dan manajer, juga berpengalaman di legislatif. Ia harus membuktikan profesionalisme dan independensi lepas dari identitas politik. Ujiannya, menavigasi dunia teknis dan politik secara seimbang. Mustafid Gunawan, insinyur dan ekonom, menjembatani dunia teknik dan ekonomi. Ia harus mengintegrasikan keahlian teknis dan finansial dalam merumuskan regulasi migas. Tantangannya, menjadi penengah adil antara efisiensi teknis dan keekonomian. Sahat Purba, sarjana teknik, menegaskan pentingnya detail teknis dalam pengawasan migas. Ia harus menunjukkan bahwa keahlian teknisnya didukung visi luas untuk keselamatan dan efisiensi energi nasional. Ujiannya, membuktikan diri sebagai regulator visioner, bukan sekadar teknisi. Senda Hurmuzan Khanam, insinyur dan master science, mengedepankan riset dan inovasi teknologi. Ia harus menerjemahkan keunggulan akademis menjadi solusi nyata untuk modernisasi infrastruktur migas. Tantangannya, membuktikan kontribusi nyata bagi penguatan peran BPE Migas. Sutrisno, insinyur dan manajer, menyoroti pentingnya kepemimpinan di sektor teknis. Ia harus menunjukkan sinergi antara manajemen dan pengawasan teknis. Ujiannya, meningkatkan kinerja BPH Migas dan memastikan kepatuhan badan usaha. Wahyudi Anas, sarjana teknik, menutup daftar dengan penekanan pada fondasi teknis yang kokoh. Ia harus mampu menerapkan keahlian teknik dalam pengawasan dan regulasi migas. Tantangannya, memastikan standar teknis dan keselamatan selalu terjaga. Saat ini, 18 nama calon anggota Komite BPH Migas telah resmi berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka adalah sosok-sosok terpilih yang telah melewati berbagai tahapan seleksi ketat, membawa harapan baru bagi pengelolaan energi nasional. Proses ini menjadi sorotan publik karena menyangkut masa depan distribusi energi di Indonesia, yang sangat memengaruhi kehidupan jutaan rakyat. Namun, dari 18 nama tersebut, hanya 9 yang akan dipilih untuk mengemban amanah sebagai Komite BPE Migas periode 2025-2029. Keputusan ini akan menentukan arah kebijakan energi nasional selama 5 tahun ke depan, di tengah tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat. 9 orang terpilih ini akan memikul tanggung jawab besar dalam mengawasi distribusi BBM dan gas bumi ke seluruh pelosok negeri. Mereka harus memastikan energi sampai ke masyarakat secara adil, merata, dan tepat sasaran, tanpa ada yang tertinggal, dari kota besar hingga desa terpencil. Kualitas, integritas, dan komitmen para anggota komite inilah yang akan menjadi penentu utama terciptanya keadilan energi dan stabilitas harga di Indonesia. Mereka harus mampu menjaga kepercayaan publik, serta berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat banyak.
Proses seleksi ini bukan sekadar formalitas, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan energi nasional. Setiap langkah dan keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita kawal bersama proses ini agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan sempit. Partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk memastikan hasil terbaik bagi negeri. Siapapun yang terpilih nantinya, mereka akan memikul harapan besar dari seluruh rakyat Indonesia. Tugas mereka bukan hanya mengelola energi, tetapi juga menjaga keadilan dan masa depan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan mari kita terus mengawal energi negeri untuk masa depan yang lebih baik.